نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala yang telah memberikan kepada kita rahmat dan nikmat yang sangat teramat banyak. Rahmat dan nikmat yang tiada tara dan tiada terhingga. Dengan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan itulah kita hidup di permukaan bumi. Laulaha, kalaulah bukan karena nikmat-nikmat itu, maka kita tidak akan bisa melakukan apapun. Tanpa nikmat-nikmat Allah, tak ada apapun yang bisa kita kerjakan, tak ada apapun yang bisa kita lakukan. Lihatlah semua yang kita lakukan pasti menggunakan rahmat dan anugerah yang diberikan Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita semua yang kita butuhkan daripada kebaikan dan telah melarang kepada kita semua keburukan, sehingga tidak ada kebaikan apapun yang belum beliau perintahkan dan tidak ada keburukan apapun yang belum beliau larang. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, sehingga tidak menyisakan kebaikan yang tidak diperintahkan dan tidak menyisakan keburukan yang tidak dilarang. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, agama ini adalah milik Allah. Syariat yang diturunkan Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala yang memilikinya. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bahwa agama ini, agama yang suci ini, agama yang murni ini adalah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Inna anzalna ilaika al-Quran, sesungguhnya kami yang telah menurunkan kepada engkau Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami yang telah menurunkan kepada engkau zikir. Agama dan syariat ini sesuatu yang diturunkan Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dan menyampaikannya kepada umatnya sebagaimana yang diperintahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, tanpa ada yang disembunyikan, tanpa ada yang tidak disampaikan, tanpa ada pengkhianatan, dengan amanah yang sempurna, dengan kejujuran yang tiada tara,
salawatu rabbi wa salamuhu alaihi. Maka agama ini milik Allah, dan Allah tabaraka wa taala berjanji akan menjaganya di permukaan bumi. Allah tabaraka wa taala berjanji akan menjadikannya tetap tegak di permukaan bumi. Allah tabaraka wa taala akan tetap memelihara agama ini untuk tetap ada di permukaan bumi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa inna lahu lahafidhun, dan sesungguhnya pasti kami yang akan menjaganya. Kami yang akan menjaga agama ini. Dan kalau Allah yang menjaganya, siapakah yang bisa menghancurkannya? Kalau Allah tabaraka wa ta'ala yang menjaganya, siapa yang akan bisa merusaknya? Tidak akan ada, karena sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala fa'alul lima yurid, qawiyyun azizun, yang maha perkasa, yang maha kuat, Rabbul Izzati wal Jalalah. Tidak ada yang bisa menolak apa yang ia inginkan, dan tidak ada yang bisa melakukan kecuali sesuatu yang ia inginkan. Rabbul Izzati wal Jalalah, tabaraka dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal 'azamah. Maka kalau sudah Allah yang menjaga, tidak ada seorang pun yang akan mampu untuk menghancurkan agama ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah agama yang diturunkan Allah tabaraka wa ta'ala akan selalu jaya dan tegak di permukaan bumi. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang kafir tidak suka, walaupun orang-orang musyrik benci, agama Allah tabaraka wa ta'ala tetap akan tegak di permukaan bumi. Allah tabaraka wa ta'ala berjanji untuk menjaganya, bahkan Allah berjanji untuk memenangkannya di permukaan bumi. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dialah Allah tabaraka wa ta'ala yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk, mengutus rasulnya dengan agama yang hak, liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Allah tabaraka wa ta'ala akan memenangkan agama itu atas seluruh agama yang ada. Allah tabaraka wa ta'ala akan memenangkannya atas seluruh agama yang ada, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Maka ini janji dari Allah, bahwa agama Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan ada yang mengalahkannya, tidak akan ada yang menghancurkannya. Allah tabaraka wa ta'ala akan tetap tegakkan agamanya, dan dia agama yang terkuat di permukaan bumi. Ma'asyiral muslimin, apabila kita melihat kaum muslimin sekarang ditindas, apabila kita memperhatikan umat Islam sekarang dibantai, apabila kita menyaksikan umat Islam sekarang diibadah jamaiyah dihancurkan dalam jumlah yang sangat banyak, ketahuilah bahwa agama Allah tidak bisa hancur. Yang hancur itu hanya sebahagian kaum muslimin yang beriman dengan agama Allah tabaraka wa ta'ala, dan Allah tabaraka wa ta'ala lahul hikmah atas segala sesuatu. Bedakan yang mana agama dan yang mana pemeluk agama. Agama itu tidak akan pernah lemah, agama ini tidak akan pernah lenyap, agama ini tidak akan pernah hancur, walau sebahagian pemeluknya dihancurkan oleh musuh-musuh Islam, orang-orang kufar, orang-orang yang benci kepada tegaknya agama Allah tabaraka wa ta'ala di permukaan bumi. Itu adalah umatnya, bukan Islamnya. Karena sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah menjadikan agama ini agama yang akan tetap kuat dan tegak. Dan sampai saat ini ma'asyarul muslimin, siapapun yang belajar agama Allah, siapapun yang memperhatikan agama Allah, siapapun yang belajar sejarah perjalanan agama ini, dia benar-benar menyaksikan pemeliharaan Allah terhadap agamanya, sehingga tidak seorang pun yang mampu menghancurkan agama ini, dan tidak ada agama apapun yang mampu mengalahkan hujjah yang Allah turunkan di agama ini. Ma'asyarul muslimin, tidak sedikit manusia-manusia cerdas yang benci kepada agama Islam, membuat aneka ragam tipu muslihat, membuat aneka ragam fitnah, membuat aneka ragam cara untuk menghancurkan agama ini. Namun lihatlah sampai sekarang agama Allah tetap jaya, agama Allah tetap tegak, agama Allah tetap bersinar. Tak ada seorang pun yang bisa mengalahkan hujjah yang diturunkan Allah tabaraka wa ta'ala ke permukaan bumi melalui agamanya. Oleh karena itu,
Ini adalah sesuatu yang telah Allah buktikan kepada kita, penjagaan Allah terhadap agamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan kepada kita bahwa sesungguhnya agama ini akan sampai kepada masyariqul ardi wa magharibiha, sampai kepada timur bumi dan barat bumi. Dan agama Allah tabaraka wa ta'ala ya'lu wa la yu'la alaih, agama ini akan selalu di atas dan tidak ada yang bukan mampu mengalahkan ketinggiannya. Kenapa? Karena kaedah-kaedah yang ada dalam agama Allah datang dari Allah yang maha tahu, datang dari Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Dan Allah tabaraka wa ta'ala menurunkan agama ini sehingga tidak akan mungkin manusia mampu untuk menghancurkannya, manusia mampu untuk mengalahkan hujjahnya. Seluruh perdebatan yang terjadi di permukaan bumi antara orang-orang yang ingin menghancurkan agama Allah dan orang-orang yang membelanya, selalu terbukti bahwa pembela-pembela agama Allah lah yang akan menang dalam diskusi tersebut. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita tahu bahwa agama Allah ini adalah agama yang terkuat, agama yang paling tinggi, agama yang memiliki kaedah-kaedah yang tak bisa terbantahkan, agama yang memiliki kaedah-kaedah yang tidak akan bisa ditaklukkan, karena dia datang dari Allah yang maha kuat, dia datang dari Allah yang maha sempurna. Ketahuilah bahwa kesempurnaan individu kita ketika sejauh mana kita berpegang teguh dengan agama yang kuat ini, baik individu atau masyarakat atau negara yang memeluk agama Islam, mereka akan kuat apabila mereka kuat berpegang teguh dengan agamanya. Akan tetapi ketika pegang teguh dengan agama itu yang rendah, ketika berpegang teguh dengan agama itu yang lemah, maka akan datang kepada pemeluk agama Islam kelemahan, kehinaan, ditimpakan Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah kepada mereka sebagai hukuman atas apa yang mereka lakukan di saat tidak berpegang teguh dengan agama Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Ma'asyiral muslimin, tidakkah kita melihat perang Uhud ketika umat Islam melakukan pelanggaran terhadap apa yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa yang terjadi kepada umat Islam? Allah tabaraka wa taala ketika itu menangkan musyrikin atas kaum muslimin, dan itu pelajaran berharga bagi umat Islam setelahnya. Setelah itu mereka benar-benar berpegang teguh kepada apa yang diperintahkan oleh Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam, tidak menguranginya sedikit pun. Dan setelah itu tidak ada lagi kekalahan yang menimpa umat Islam kecuali di perang Hunain, ketika sebahagian orang yang baru masuk agama Islam mulai ada kesombongan, lalu kemudian mengatakan lan naglibal yauma an qillah, hari ini kita tidak akan kalah lagi karena jumlah kita tidak sedikit. Maka Allah tabaraka wa taala pun memberikan pelajaran kepada mereka atas kesombongan itu, atas merasa bahwa pasti akan menang karena perhitungan jumlah yang sangat banyak. Biasanya umat Islam berperang selalu menang walau jumlah sedikit, namun sekarang jumlahnya telah terlalu banyak, mustahil akan kalah dengan jumlah yang lebih banyak daripada musuhnya. Dan Allah berikan pelajaran dengan kekalahan di awal, namun kemudian kemenangan diberikan kembali oleh Allah tabaraka wa taala setelah mereka kembali berjuang, kembali mendatangkan orang-orang yang ikhlas dalam perjuangan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hikmah Allah di permukaan bumi ketika umat Islam lemah dalam berpegang teguh kepada agamanya,
maka musuh akan dikuatkan dan memberikan kepada mereka kehinaan. Allah memberikan kehinaan kepada umat Islam dengan menguatkan musuhnya di saat umat Islam meninggalkan agama mereka, berpegang teguh dengan agama mereka. Inilah yang terjadi di zaman kita sekarang, di mana terlalu banyak umat Islam yang meninggalkan agama Allah, meninggalkan syariat Allah, melanggar aturan Allah, melakukan maksiat kepada Allah jiharan, tidak lagi sembunyi-sembunyi tapi sudah terang-terangan, tidak lagi individu di individu tapi sudah berjamaah. Dan inilah sesuatu yang Allah takdirkan. Kenapa kemudian umat Islam dilemahkan Allah dan orang-orang yang memerangi agama Allah dikuatkan Allah di permukaan bumi? Bukan agamanya yang lemah, agamanya adalah kuat seperti yang kita katakan, seperti yang tadi khatib sampaikan. Akan tetapi lemahnya berpegang teguh umat Islam dan meninggalkan syariat Islam, umat Islam yang tidak peduli, umat Islam yang tidak peduli dengan pelanggaran syariat setiap hari, maka Allah berikan kepada mereka kehinaan dengan kekuatan yang Allah berikan kepada musuhnya. Dan ini adalah hikmah yang diinginkan Allah tabaraka wa ta'ala, karena orang yang menyepelekan agamanya tidak pantas untuk dimuliakan di permukaan bumi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla 'alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا صلاتكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah tabaraka wa ta'ala, dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah tabaraka wa ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah tabaraka wa ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Sil TV dimanapun berada, para pencinta Sil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Sil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah tabaraka wa ta'ala mudahkan kepada kita
dari apa yang Allah rezekikan kepada kita guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Asil TV. Melalui Asil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Asil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang. Seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui usahamu, melalui apa yang telah engkau berikan, melalui apa yang telah engkau dakwahkan, maka itu lebih baik daripada unta merah. Sebagian para ulama mengatakan lebih baik daripada dunia dan perhiasannya. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah hadir aplikasi dakwah yang menunjang kebutuhan umat muslim dalam melaksanakan ibadah harian yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Asil App hadir dengan fitur-fitur sebagai berikut: TV dan radio streaming. Fitur ini memudahkan pengguna untuk mengakses tayangan Asil TV, radio, dan televisi dakwah lainnya dalam genggaman pengguna. Fitur infak. Pengguna dapat menyalurkan infak untuk pembangunan Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah dan infak pendidikan di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah kapan saja dan di mana saja dengan sangat mudah. Al-Quran dan Hadis. Fitur Al-Quran yang dilengkapi dengan terjemahan per kata, per ayat, dan ke depan insya Allah akan dilengkapi juga dengan tafsir. Dan fitur hadis yang memuat 8 kitab hadis populer yang bisa kita baca serta pelajari kapan saja dan di mana saja. Fitur kajian. Playlist serial kajian Asil TV guna memudahkan pengguna dalam menyimak video kajian secara berurutan dan sesuai tema. Fitur zakat, mempermudah pengguna dalam menghitung zakat harta. Fitur zikir, panduan zikir harian mulai dari zikir bangun tidur, zikir pagi dan petang, hingga zikir sebelum tidur. Fikih dan artikel dakwah, menyajikan berbagai kitab fikih dalam format PDF yang dapat dibaca dan dipelajari kapan saja. Dan nasihat Islam melalui artikel dakwah yang update setiap harinya. Fitur Murotal, audio tilawah Al-Quran dari kori-kori terbaik. Info masjid, mengetahui lokasi masjid terdekat, info kegiatan masjid, memudahkan jemaah untuk menghubungi call center masjid guna mendapatkan informasi terkait masjid lainnya. Jadwal sholat, arah kiblat, dan kalender hijriah, memberikan notifikasi jadwal sholat, penunjuk arah kiblat, dan mengetahui penanggalan dalam kalender hijriah. Semua terangkum dalam satu genggaman. Asil App, asli dan dari hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir."